Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, yang terakhir, jika mungkin ada yang bertanya, sejauh mana perjalanan dikatakan seseorang sudah termasuk sebagai perjalanan safar, ya, sebagai seorang musafir? Maka mayoritas para ulama, berkhusus dalam mazhab Imam Syafi'i, berpendapat bahwa jarak minimal yang ditempuh adalah 40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, kita akan mencoba membahas mengenai di mana kondisi kita saat ini di penghujung akhir Ramadan ini, di mana kaum muslimin yang begitu banyak yang mempersiapkan dirinya akan sebuah keadaan atau sebuah kegiatan yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita, kaum muslimin yang berada di negeri kita tercinta Indonesia ini. Perkara ini adalah merupakan perkara yang sudah sangat ma'ruf di tengah kaum muslimin, yaitu perkara mudik. Bagaimana seseorang mempersiapkan atau prepare mudik. Namun pertanyaannya, bagaimanakah dengan salatnya saat mudik tersebut? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak orang yang mempersiapkan bekal untuk persiapan mudiknya, dimulai dari membeli tiket, ya, memesan tiket dari pesawat-kah, bus-kah, atau lainnya-kah, bahkan sampai mempersiapkan bekal dalam perjalanan yang ditempuhnya selama mudik tersebut, yang begitu siap, begitu sigap. Namun pertanyaannya, apakah ada di antara kita kaum muslimin yang mempelajari bagaimana tuntunan Islam ketika seseorang melakukan safar atau perjalanan jauh, atau juga seseorang yang keluar dari sebuah tempat melakukan sebuah perjalanan, ya, dengan jarak tempuh yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh sedikit di antara kaum muslimin yang mempersiapkan bekal ini, terutama adalah bekal ilmu tentang bagaimana salatnya, ya, ketika seseorang itu mudik. Prepare mudik harus kita mempersiapkan bekal agar mudik kita lancar sampai ke tempat tujuan akhir kita. Namun yang sangat disayangkan adalah mengenai ilmu terkait dengan safar tersebut. Dimulai dari langkah kaki pertama keluar dari rumah sampai perjalanan dan sampai tiba di tempat tujuan akhir, maka sedikit sekali kaum muslimin yang menguasainya. Apalagi tentang persoalan solat, persoalan yang sangat-sangat penting dan ditekankan bagi kita kaum muslimin, ditambah kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun ada yang bertanya, apakah ada keringanan bagi siapapun mereka yang melakukan perjalanan jauh atau safar tersebut? Maka berdasarkan dalil yang kita dapatkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, ya, kita dapati memang ada keringanan, atau disebut juga dengan rukhsah. Bahkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sendiri ada rukhsah yang atau keringanan yang Allah berikan khusus kepada musafir. Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Yang pertama adalah hendaknya atau keringanan yang diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan jauh adalah diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit di antara kalian, ya, atau melakukan perjalanan jauh atau safar, maka dibolehkan berbuka. Pastinya ya, wajib untuk mengqadha, wajib untuk menggantinya seberapa hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain di luar dari bulan Ramadan. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada kita kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa, yang kemudian dia melakukan perjalanan jauh atau safar, atau yang lebih kita kenal di negeri kita ini adalah mudik, ya, mendekati hari Lebaran Idul Fitri, ya, maka diperbolehkan bagi kita untuk ya berbuka puasa dalam perjalanan safar tersebut. Ini sebuah keringanan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Namun perlu diketahui ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya, kemudahan, keringanan yang Allah berikan tersebut tentu kita harus melihat, ya, dari kondisi perjalanan kita juga. Karena nanti di sana terdapat mana yang lebih afdal. Karena kalau ditanyakan mana lebih afdal antara berbuka puasa dalam perjalanan atau dalam safar dengan meneruskan puasa kita dalam safar, maka perlu dilihat. Kalau dalam perjalanan tersebut terdapat banyak kesulitan yang apabila dia meneruskan puasanya bisa mendapatkan kemudaratan, ya, karena harus mengendarai mobil, motor sampai berjam-jam sehingga energinya berkurang. Maka di sini apabila terlihat kemudaratan yang besar pada dirinya, maka afdalnya dia berbuka. Namun kalau perjalanan safar tersebut justru berbagai kemudahan, misalkan seseorang yang memesan tiket pesawat, dia berangkat dari satu kota ke kota lainnya yang mungkin tidak menghabiskan energinya, bahkan dia duduk nyaman di dalam pesawat dengan AC yang tidak mengurangi energi tubuhnya dalam berpuasa, daya tahan tubuh tetap bertahan, maka afdalnya bagi dia tetap melakukan puasa. Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Nah, maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, memang pada dasarnya ya keringanan yang diberikan kepada orang yang berpuasa ya dalam melakukan safar, diperbolehkan dia untuk berbuka, itu tidak ada syarat kalau harus dalam keadaan sulit saja, tidak. Bahkan dalam keadaan mudah pun diperbolehkan. Hanya saja afdalnya adalah kita tetap berpuasa kalau kita mampu dan sanggup. Kenapa? Karena yang pertama kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah kita berpuasa di mana orang-orang banyak berpuasa pada saat itu. Berbeda kalau kita melakukan puasa qadha nanti di hari di luar Ramadan, ya, di mana kebanyakan orang masa itu sudah tidak ada lagi yang berpuasa, bahkan kebanyakan di antara mereka adalah makan minum di siang harinya. Maka ini yang mendukung supaya kita bersemangat untuk bisa menjaga puasa kita kalau kondisi kita mudah dalam perjalanan. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, ini yang pertama. Dan kita juga dapati dalil dalam hadis disebutkan bahwasanya dari Jabir bin Abdullah, karena Rasulullah SAW itu pernah bersafar, ya, pernah bersafar fi safari, dalam safarnya fara'a zihaman. Nabi SAW melihat orang yang berdesak-desakan. Ya, mungkin kalau kondisi kita saat ini adalah jalan yang penuh dengan kemacetan, ya, apalagi sudah H-1 Lebaran, itu pasti pintu-pintu tol, ya, bahkan mengantri mobilnya itu sampai berkilo-kilo, ya. Kemudian Nabi SAW melihat rajulan, ya, qad dhullila alaihi, ada seorang yang dalam desak-desakan itu, ya, di bawah lindungan, di bawah perlindungan, begitu. Faqal ma hadza, Nabi SAW bertanya, siapa dia? Qalu, orang-orang berkata, shaimun, dia orang yang sedang berpuasa ya Rasulullah. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, laisa minal birri as-shaumu fis safar, ya, maka tidaklah ya suatu yang baik bagi orang yang melakukan safar itu berpuasa kalau keadaannya memang ya, memprihatinkan atau dalam keadaan kesulitan. Maka kita diperbolehkan untuk berbuka. Nah, ini keringanan yang melakukan safar.
Yang kedua adalah yang menjadi titik bahasan, pokok bahasan dalam pertemuan singkat kita pada kesempatan ini adalah bahwasanya bagi musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, ya, terdapat rukhsah, keringanan yang Allah berikan, yaitu terkait dengan solatnya. Ya, bagaimana solat orang yang melakukan perjalanan jauh atau mudik? Maka solat mereka diperbolehkan untuk mengqasar, qasar atau diringkas, ya. Solat zuhur, solat asar dan solat isya, khusus solat zuhur, solat asya, solat asar dan solat isya yang dikerjakan para rakaat sempurnanya, tapi diperbolehkan, diberikan keringanan, rukhsah bagi para musafir, bagi pelaku atau yang melakukan perjalanan jauh untuk diqasar menjadi 2 rakaat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Dan jika kamu bepergian di muka bumi, ya, maknanya safar, melakukan perjalanan, ya, maka fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Dibolehkan bagi kalian untuk apa? Melakukan qasar, ya, terhadap salat kalian, meringkas salat kalian. Ini dalil di mana Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan, keringanan, rukhsah kepada orang yang melakukan perjalanan jauh, yaitu dengan meringkas salatnya. Di samping itu juga suatu kemudahan adalah di mana musafir itu diperbolehkan untuk menjamak salat. Jamak maknanya adalah menggabungkan, ya, 2 salat dalam satu waktu yang bersamaan. Misalkan zuhur dengan asar, ya, digabungkan pelaksanaan salatnya pada satu waktu yang bersamaan. Apakah di waktu zuhurkah atau di waktu asarkah? Begitu juga salat maghrib dan salat isya, itu boleh dijamak. Maka ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita yang melakukan perjalanan jauh atau safar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengenai qasar ini, ya, kita dapati dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, shadaqatun tasaddaqallahu bi 'alaikum faqbalu shadaqatah. Bahwasanya salat qasar itu adalah sedekah, hadiah dari Allah. Maka ambillah sedekah hadiah dari Allah tersebut. Ya, maka mengqasar salat, ya, ini hadiah dari Allah. Ya, hadiah dari Allah yang seharusnya kita mengambilnya. Ya, seharusnya kita mengambilnya karena ini merupakan hadiah atau sedekah dari Allah tabaraka wa taala. Maka baik apabila perjalanan safar seseorang yang dia lalui dengan kemudahankah atau kesulitankah, maka silahkan ambil, ya, karena ini adalah hadiah pemberian dari Allah tabaraka wa taala. Berikutnya, keringanan atau rukhsah yang diberikan, ya, kepada mereka yang melakukan perjalanan jauh adalah meninggalkan salat-salat sunnah rawatib. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu dalam melaksanakan dalam perjalanan safarnya juga meninggalkan salat-salat sunnah rawatib, kecuali 2 salat saja, salat sunnah qabliyah subuh dan salat witir. Adapun salat-salat rawatib lainnya, qabliyah dan ba'diyah, Nabi SAW meninggalkannya. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, yang terakhir, jika mungkin ada yang bertanya, sejauh mana perjalanan dikatakan seseorang sudah termasuk sebagai perjalanan safar, ya, sebagai seorang musafir? Maka mayoritas para ulama, berkhusus dalam mazhab Imam Syafi'i, berpendapat bahwa jarak minimal yang ditempuh adalah 45 mil atau setara dengan 85 km. Dan persoalan ini terdapat banyak khilaf para ulama, terdapat banyak pendapat para ulama. Ya, adapun yang kita sebutkan ini adalah pendapat mayoritasnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syamam, setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustaz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustaz Air. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.